الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبل وتمام كل الصلو إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. لأن الله تعالى خلق بني آدم وأعطاهم العقل والفهم وبين لهم طريق الخير والشر وبين لهم جزاء أعمال الخير والشر، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian kita pada waktu yang sangat singkat ini, kita niatkan di dalam hati kita untuk kita beriktikaf selama kita berada di masjid ini. Mudah-mudahan dengan niatan i'tikaf Allah akan catat segala apa yang kita lakukan menjadikan ladang amal soleh kita, yang tentunya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya katakan, inilah yang akan kita bawa. Kesibukan kita di siang hari, kesibukan kita dengan urusan dunia,
ketika kita berada di tempat ini, insya Allah akan membawakan satu wasilah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkaitan dengan ayat yang tadi kita sampaikan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yasin, masih di ayat yang ke-54. Sebenarnya atau bukan minggu ya, 2 bulan yang lalu ya kita terakhir. Nah, karena bulan yang lalu saya nggak bisa hadir karena zurufnya. Nah, pertemuan ini sebenarnya pembahasan yang masih sangat luas satu ayat firman Allah. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan bahwasanya tidak akan bisa berbuat kezaliman. Allah ini enggak akan berbuat kezaliman. Fal yauma, hari itu. Apa itu hari itunya? Yaitu di hari hisab kemarin. Di hari hisab ini Allah nggak akan berbuat zalim, nggak bisa yang namanya Allah itu disogok. Allah itu nggak bisa yang namanya dideket-deketin, nggak bisa ketika nanti di yaumul hisab. Kalau mungkin kehidupan kita di dunia saat ini ya, orang yang dekat dengan kita mungkin masih bisa lah kita main mata, masih bisa kedip mata, ya kan? Itu masih. Nah, nanti satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam satu firman-Nya di ayat yang ke-54 surat Yasin ini adalah fal yauma, di hari ini kata Allah, la tuzlamu nafsun syai'a, enggak ada sedikit pun aku akan berbuat kezaliman kepada manusia. Semuanya aku akan berbuat seadil-adilnya. La tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna, dan aku tidak akan bisa memberikan satu ganjaran atau yang disebut dengan pahala dalam hal ini, wala tujzauna illa ma kuntum tahmalun, kecuali aku akan memberikan kepadamu nilai yang apa engkau telah lakukan. Ini jadi yang namanya kita hidup di dunia ini, kemarin juga kita sudah sampaikan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sekecil apapun apabila engkau berbuat kebaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin, apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dulu apa syarran yarah sih? Jadi kebaikan dulu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Begitu indah dan mulianya Allah melihat seorang hambanya ini adalah dia akan lihat dulu itu bagaimana kebaikan yang dia lakukan. Sangat rugi jikalau malu pertama kali kalau kita dipanggil itu, kalau nomor pertama, urutan pertama itu biasanya kan selalu perhormatan. Misalkan contoh kita acara ya, kemarin kita acara maulid yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Itu kan kemuliaan yang akan menjadikan apa? Contoh. Maka itu kalau nanti ketika amal perbuatan kita yang dilihat itu yang baiknya dulu. Jadi enggak yang jeleknya dulu. Mana yang jeleknya enggak? Dilihat yang mana? Yang baiknya dulu. Barulah nanti ketika dilihat kebaikannya ada, coba lihat adakah keburukannya. Seperti ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah al hasanah akan kebaikanmu yang mana akan menutup keburukanmu. Jadi kita berusaha pengennya apa?
punya amal kebaikan yang lebih dulu dibanding dengan kesalahan. Kalau kita misalkan usia rata-rata kita di sini mungkin ya 60 tahun lah ya, anggaplah ya, kalau saya lihat sih di sini ya segitu kan, udah mayoritas pensiunan semua ini. Itu saya selalu bangga dengan Masjid Kubah di sini gitu kan, pensiunan yang insya Allah husnul khotimah di sini semuanya. 60, anggaplah kita misalkan usia 40, 50 ini baru kita bertaubat. Kira-kira kita ibadah kita itu baru berapa tahun yang benarnya? Baru 10 tahun, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan kebaikan bisa menutup akan keburukan. Jadi jangan takut. Saya mah dulu sudah memang masa hidup saya sudah kelam. Saya apapun saya sudah lakukan. Tapi apa? Ketika dia sedikit berbuat kebaikan, akan ditutupi keburukan tersebut. Ini konteks kalimat kebaikan dulu, maka itu yang mau dilihat kebaikan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kemarin juga sudah kita sampaikan tentang masalah nanti bagaimana sih konsep Allah itu tidak bisa berbuat zalim. Kemarin kita sampaikan, ini jaraknya itu nggak ada tuh semuanya. Keadilan itu semuanya Allah yang mempunyai satu kuasa. Nggak ada tuh yang namanya bisa berbuat dengan pengaruh daripada orang-orang lain. Nah, malam hari ini kita akan melihat perihal tentang apa saja nanti yang akan bisa menyebabkan kita ini orang-orang yang menjadikan dinilai kebaikan. Apa yang dilihat kebaikannya dulu? Jadi kan tadi kebaikan, apa saja yang dinilai? Kalau kita lomba misalkan musabaqah tilawatil Quran, akan dilihat apanya dulu? Fasohahnya. Mungkin ketua masjid kita udah lebih paham karena beliau adalah seorang qori. Nah, ya kan? Bagaimana cara menilainya? Ini kebaikan itu tanda-tandanya adalah orang-orang itu mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan, karena kita kemarin sudah sampaikan bahwasanya nanti ketika di padang mahsyar itu jarak matahari itu 1 jengkal di atas kepala kita. Yang namanya kita nggak bisa melihat ke kanan dan ke kiri, kita memikirkan hanya diri kita. Bahkan dalam satu riwayat keringat kita ini sampai mata kaki. Saking dahsyatnya yaumul qiyamah di padang mahsyar. Tetapi nanti disitulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, tanda-tandanya yang mereka itu akan beberapa orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan adalah wa dzalika al-yaum la yudilla illa dhillu, di mana hari itu tidak akan dijumpai naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi dzalikal yaum tahta zilal 'arsy sab'atu wafil. Ada 7 golongan yang akan nanti al-hukam al-adilun, yang akan dilihat dan mendapatkan naungan itu tanda-tandanya hakim yang adil, seorang hakim. Kalau yang kemarin ngelolosin itu kira-kira siapa tuh? Banyak gak hakim yang ngelolos ngelesain orang-orang yang gak benar? Ya kan, bahkan ada mafia-mafianya, ya kan? Masya Allah. Ini udah jelas nggak kelihatan ini, ya kan? Nggak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian watsaniyah, dan yang kedua alladzina ya'budunallaha fi syababihim, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kedua orang yang menyembah akan Allah fi syababihim, sejak masa mudanya. Loh gimana? Saya ini muda, dulu saya gelap, sekarang saya baru aja, berarti enggak dong? Tapi enggak demikian, artinya
Dia berusaha, syabab ini bukan kategori yang disebut dengan usia. Tapi bisa juga dikatakan orang yang mau segera bertaubat. Jadi disegerakan. Ada karena firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah engkau mencari akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mau melakukan ibadah, ini enggak tunda-tunda. Ntar aja dah dulu. Iya, saya sadar usia saya sudah sekian, tapi ntar dulu dah. Itu ada tetangga yang lebih tuaan dari saya belum juga mau sadar. Nah, itu namanya nunda tuh Pak. Itu nggak akan mendapatkan naungan. Tapi ketika dia sadar akan dirinya, dia bersegera untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud adalah alladzina ya'budunallaha fi syababihim. Yang mereka itu menyembah akan Allah Subhanahu wa taala di waktu mudanya. Wa tsalitsa, dan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan dari Allah, alladzina yulazimunal masajid. Yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melazimkan akan masjid. Artinya apa? Dia membiasakan berangkat ke masjid. Ini kita nih alhamdulillah sekali lagi ya. Karena alhamdulillah kita beruntung nih. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lazama yulazimu, ini agak berat memang. Ya, melazimkan. Kalau dia sudah melazimkan, berarti dia sudah membiasakan. Jadi rasanya itu enggak enak kalau enggak ke masjid. Ada yang kurang gitu. Ya. Ini tanda-tandanya nih, akan mendapatkan apa? Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Warabi'ah, yang keempat adalah al-mutajabun al-mutahabuna fillah. Yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Dia cinta kepada sesuatu, dia cinta kepada orang, cintanya karena Allah. Dia cinta kepada istrinya, cintanya karena Allah. Istri cinta kepada kita, itu pun cintanya karena Allah. Bukan karena harta. Tidak sedikit orang yang mencintainya karena harta. Abang disayang jikalau punya uang, abang ditendang jikalau habis uang. Naudzubillah. Dan salah juga, enggak bang, saya mah enggak, pokoknya ya Allah, hidup saya sehidup semati terhadap abang. Cinta saya terhadap abang itu sehidup semati. Begitupun kita kepada istri kita ngomong, ya kan, enggak neng, pokoknya saya mah cinta saya sehidup semati. Ketika bini kita mati, kira-kira kita mau ikut ke mati Pak? Ya kan? Oh, sama. Kalau istri kita mati, berarti kita ngapain? Sayang, ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Artinya, jikalau memang itu dia melakukan cinta terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai, maka cintailah karena Allah. Kita cinta kepada harta, siapa yang enggak sayang kepada harta? Ya kan? Tuyul juga suka dengan harta. Iya tak? Tapi apa? Cinta kita jangan sampai cinta kita bukan karena Allah. Artinya apa? Ketika kita memiliki sesuatu kalau bukan cinta kepada Allah, berarti berlandaskan hanya hawa nafsu. Oh, ini kan saya yang mencari. Ini kan saya yang susah payah. Oh, pagi saya sudah berangkat, pulang malam terkadang. Saya untuk mencari nafkah, inilah jerih payah saya. Maka dia akan bisa menjadi hamba-hamba yang bakhil. Apa itu bakhil Pak?
pelit, medit, kikir, pantat kutilang, buntut gasiran. Karena apa? Cintanya bukan karena Allah. Kalau dicintakan, iya alhamdulillah karunia yang Allah berikan, aku mempunyai kesehatan sehingga aku bisa diberikan bekerja dengan maksimal, kemudian Allah memberikan aku rezeki yang luas, maka dia akan sadar ini hanya titipan semata. Jadi dia enggak bakhil, dia keluarkan kewajibannya, dia bersedekah. Selalu saya singgung, alhamdulillah jarang saya ketemu di masjid-masjid setiap maghrib dengan habis subuh kita kenceng keluar ini. Jarang. Kalau di sini diajak bukan untuk masjid, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Saya tanya sekarang, ya kan kenceleng yang jalan nih kalau maghrib habis subuh Pak ya, kalau nggak salah ya. Itu untuk siapa? Untuk pengurus masjid. Untuk siapa pada hakikatnya Pak? Untuk kita yang memberikan. Karena Pak, inilah harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Justru yang kita tinggalkan ini yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini yang akan menolong kita. Sehari kita diajak mau tidur, ibaratnya kan malam maghrib, mau tidur. Kita diajak untuk bersedekah. Karena apa? Nanti itu yang namanya setiap fajar menyingsing, itu ada 2 malaikat akan turun. Ya, mendoakan, ya Allah ganti, ya Allah ganti. Ganti harta yang sudah diinfakkan kemarin ya Allah. Kemudian malaikat yang kedua juga, ya Allah hancurkan hartanya ya Allah. Musnahkan hartanya ya Allah, yang kemarin dia punya harta tapi nggak mau berinfak ya Allah. Berarti masjid ini luar biasa, mengajak selalu akan kebaikan. Ini adalah hakikat sesungguhnya. Subuh pun demikian, pagi-pagi kita diajak untuk berbuat. Kenapa? As-sadaqah tadfa'ud bala. Pagi sebelum kita beraktivitas diminta untuk bersedekah. Ditargetkan nggak di sini Pak? Enggak. Itu semakin banyak di sini sebenarnya, semakin banyak jamaahnya. Kalau di masjid sebelah sono diatakan kayak gini, kurang terjamaahnya. Karena takut untuk sedekah. Wal iyadzubillah. Justru ini kita motivasi agar kita bisa lebih cepat lagi untuk dan lebih banyak lagi untuk berjamaah. Ini adalah yang keempat, dikatakan al-mutahabuna fillah. Dia cinta dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di yaumul qiyamah. Wal khamisah, dan yang kelima, alladzina yu'adduna sadaqatihim ay huquqillahi ta'ala, yang mana mereka itu menunaikan kewajiban sedekahnya atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala yang Allah berikan karunia kepadanya dia sedekahkan. Ini kalau kita perhatikan ada satu riwayat. Sebenarnya ini ada seluruh tubuh kita ini mempunyai hak untuk disedekahkan. Kita punya tangan. Ini dengan tangan ini kan kita bisa menghasilkan apapun. Baik yang baik maupun yang buruk. Tangan harus disedekahkan. Kaki, dengan adanya kaki ini kita nggak bisa membayangkan. Jikalau kaki kita kurang aja satu. Asam urat aja juga mulai terasa, ya kan? Udah nggak enak. Ya tak? Benar. Jalan kadang-kadang apa? Injak. Gitu kan. Ngaji kadang-kadang belonjor gitu kan. Karena asam belonjor, ya kan? Ada mukul kaki. Ya Allah ya Rabbi. Enggak apa-apa Pak, ini kehebatan kita majelis. Ya kan? Mohon maaf, saya sih enggak nyinggung orang yang belonjor, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya kan? Beneran, sungguh demi Allah saya bilang enggak apa-apa, ya kan? Bahkan ini kalau dia merasakan sakit masih hadir ke majelis, justru mendapatkan nilai
pahala 2. Karena dia sakit masih mau, itu karena sakitnya. Kalau yang sehat mah kan karena biasa gitu. Kadang-kadang udah pinggang, pengapuran udah mulai, ya kan? Bukan blonjor lagi, udah blonjor senderan lagi. Subhanallah. Enggak apa-apa beneran. Ya kan? Dia bilang enggak apa-apa, Masya Allah. Allah Akbar, ya kan? Ya kan? Subhanallah. Enggak apa-apa. Nah, inilah artinya apa? Semua harus ada sedekah. Jangan diajak yang sedekahnya apa dengan kebaikan. Tangan ini apa? Ini sebagai saksi. Itu yang kita lakukan. Kebaikan apa yang kita lakukan dengan tangan ini? Kaki ini harus kita sedekahkan. Kemana harus kita melangkahkan? Ini sedekah namanya, kebaikan. Mata seperti itu. Subhanallah. Ini begitu sebenarnya mudah. Cuman kan kalau bagi orang-orang yang setengah-setengah ini akan menjadikan apa? Satu keraguan. Ini adalah yang keberapa tadi? Kelima. Kemudian yang keenam, wasadisa alladzina tad'uuhum imra'atan jamilatan wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'aluz zina. Yang keenam ini yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah. Di sini dikatakan adalah alladzina tad'uuhum imratan, orang-orang yang mana dipanggil oleh seorang wanita. Wanitanya ini jamilah, cantik, cakep, botoh, bohai. Ya Allah ya Rabbi, rambut panjang terurai, ya kan, kuning putih langsat. Kalau dia minum boleh dikatakan sampai kelihatan itu air turunnya, saking beningnya Pak. Ya Allah. Hidung, ya Allah, luar biasa. Diajak kita nih Pak, dipanggil. Kira-kira kita nengok apa nggak dipanggil? Enggak. Orang dipanggil ya nengok, ya kan? Pak Haji Hilal, ya kan? Nengok ke kira-kira Pak Haji Hilal? Lah nengok. Iya. Cuma di sini dikatakan adalah wa yakhafunallaha wa la ya'maluna ma fi'luz zina. Nengoknya ini karena dipanggil nama, tapi ketika itu adalah mungkin akan bisa tergoda. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan perbuatan zina. Itu maksudnya Pak Gila. Nengok kalau dipanggil sama orang botoh mah. Ya. Jangan jaim. Taruh udah lewat aja baru dia nengok begini. Ya. Nih. Katakan yang keenam itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'ah, dan yang ketujuh, alladzina yakhafuna Allah wa yabkuna wa taqattarat dumu' min 'uyunihim fis subhi wal masa wa sa'iril khalaiq yabquna fil mahsyar fi harri syams miqdaru alfi sanah wa ba'da dhalika yusaqun nas ila zilmah. Masya Allah. Yang ketujuh adalah orang-orang yang dia takut kepada Allah dan selalu meneteskan air matanya. Enggak di malam hari maupun di siang hari. Dia selalu menangis dan meneteskan air matanya dengan mengakui akan kesalahan dan dosa-dosanya. Dibangun. Kan? Begitu saya pernah dengan mendiang almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya waktu itu sempat alhamdulillah ya dekat dengan almarhum. Saya suka bermalam di kediaman beliau. Kita tadabbur. Ya kan. Begitu sekarang kayaknya setelah saya dengan beliau pada waktu itu ngobrol, air mata saya itu agak cetek sekarang.
Tahu air mata cetek, tahu gak? Ya kan, sedikit aneh sedikit udah mau nangis aja gitu perasaan. Karena diajarin sama beliau pada waktu itu. Kalau kita mohon kepada Allah, ya kan, ya cobalah kita ngadu itu sampai netesin air mata, sampai kita nangis. Nggak bisa juga, ya nangis-nangisin aja kan. Belajar aja nangis. Dan alhamdulillah, saya berpegangan tangan dengan beliau. Coba antum pikirkan segala apa kesalahan yang kau lakukan. Yang antum lakukan itu apa? Bayangkan, ya kan? Mungkin antum punya perbuatan seperti, bayangkan. Jika antum punya dosa kepada orang tua, dosa apa engkau bayangkan? Beragak nangis kepada Allah. Begitu kalau saya teringat ketika beliau coba kita berdoakan, ya kita bayangkan sama-sama, ya kan, wajah ayah kita yang dia itu dulu membesarkan kita dengan susah payah. Bayangkan wajahnya, gimana kita nggak mau nangis? Ya. Begitu kita belajar. Nah ternyata orang yang gemar menangis ketika dia mengadu kepada Allah, artinya bukan gemar nangis kayak gimana, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dia menangis. Inilah kelak nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan daripadanya. Karena inilah akan dilihat, wal mu'minuna yakhrujuna min tilkaz zulmah, dan orang-orang yang beriman tadi yang dengan 7 tadi mereka melakukan itu akan dikeluarkan daripada kezaliman yang pasti akan didapatinya. Sedangkan wal kuffar wal munafiqun yaqmuna miqdara alfi sanah, dan sedangkan orang-orang munafik nanti yamkutsuna miqdara alfi sanah, mereka itu akan tinggal berdiam nanti di padang mahsyar itu berapa? Orang munafik itu nanti lama itu menunggu hisab itu 1000 tahun nanti. 1000 tahun. Kalau orang mukmin itu lagi dihisab itu udah mendapatkan naungan, enak. Kayak macam kita kalau di halte, kalau ada naungan kan enak. Coba kalau enggak, beringsang kita. Ya, jadi ini 7 yang akan mendapatkan tanda-tanda orang-orang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah, yang mana Allah enggak akan berbuat kezaliman. Nanti imbalannya itu orang-orang yang munafik. Silakan ada orang yang munafik itu tunggu kemana saja kalau kemarin dikasih jabatan, ya kan, engkau salah gunakan, dikasih harta, engkau semakin berbuat kezaliman, semakin engkau bakhil. Nah ini adalah 7, insya Allah pembahasannya masih panjang. Kebuat zaliman ini insya Allah kita akan lanjutkan. Sebelum itu kita buka pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, tapi ini kan berbicara tentang surat Yasin, tentang kematian. Saya mau tanya berkenan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ucapan itu ada pada surat Al-Baqarah mulai dari 155 sampai 157, nggak salah. Nah, itu yang pertama dikatakan dan Allah akan menguji orang-orang itu dengan sakit, kehilangan harta, dan lain-lain. Kemudian ayat berikutnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, kalau orang tidak bersabar dia akan kena azab, gitu ya. Nah, yang saya pertanyakan di sini, sebetulnya ucapan innalillahi ini diucapkan oleh orang yang kena musibah atau orang yang mendengar orang terkena musibah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang mengucapkan?
Apakah orang yang tertimpa musibah ataukah yang mendengar orang terkena musibah, kan gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ini sedikit sekali. Allah akan berikan ujian, walanabluwannakum bisyai', sedikit. Dengan apa nanti Allah akan ujikan? Minal khauf, daripada rasa ketakutan kita. Takut ini banyak macam-macamnya takut kita. Pokoknya kalimat takut. Minal ju', takut daripada apa? Daripada rasa lapar. Waduh, kalau saya nanti punya anak lebih daripada 2, dari mana saya bisa makan? Kan itu rasa takut gitu, Pak. Ada rasa takut. Tetapi kalau kita kaitkan dengan firman Allah yang lainnya, wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah binatang yang melatak saja Allah berikan rizki. Jadi nggak takut. Bagaimana konteksnya? Karena apa? Perintah Nabi, perbanyaklah engkau mempunyai apa? Anak. Kawin aja juga suruh cari anak keturunan yang banyak. Begitu, alhamdulillah, anak saya 9. Alhamdulillah masih gagah. Ya kan? Enggak takut. Nah, inilah yang Allah catat. Ketika rasa takut itu tetap pasti akan datang. Tetapi apa? Sedikit, ini mah kecil. Karena Allah maha luas dengan segala-galanya. Wal ju' wa naqsim minal amwal. Kemudian juga sedikit akan harta. Siapa yang gak mau harta yang tadi kita sampaikan? Siapa yang gak mau harta? Siapa yang gak mau harta? Semuanya mau. Pengen kaya. Tetapi di situ ada. Ketika hilang sedikit, sudah tolong-tolong dia. Ya kan? Wa naqsim minal amwal. Wal anfus, dan juga jiwa. Semua ini adalah jiwa, pasti akan kembali. Semuanya kembali. Yang namanya orang kaya apapun, jabatan tinggi apapun, orang yang namanya seperti apapun, pasti dia akan kembali. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Artinya kematian, dia menjumpai. Jangan takut, ya Allah, ayah saya udah meninggal. Ya Allah, Mifdad meninggal. Siapa antara yang mengaji Yasin? Oh, banyak. Jangan takut. Wathamarat, dan juga nanti paceklik itu bisa saja datang. Akan datang kesulitan. Ya seperti misalkan kita merasakan mungkin ekonomi kita sekarang mungkin agak sedikit, tapi nanti ada sesuatu yang nggak akan bisa kembali, nggak akan mati kita. Kita perhatikan juga yang saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, seperti apa matinya mereka itu, ya mungkin sedikit sekali dibandingkan dengan yang mati dibombardir, dibanding dengan yang mereka kelaparan. Meskipun kita perhatikan makanan mereka susah. Wathamarat. Nah, inilah kasih sayang Allah. Hanya pesannya adalah wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan sabar, artinya orang sabar itu bukan pasrah. Dia terus berikhtiar, itu sabar. Dengan kesabarannya dia ikhtiar, tetap dia sabar, ikhtiar. Apapun yang Allah berikan, dia selalu mensyukurinya. Ini kunci. Apa yang Allah karuniakan, ya syukuri. Bahkan kita dikasih sakit pun syukuri. Kok sakit disyukuri? Kenapa dikatakan disyukuri? Ya mungkin kita disuruh istirahat, kemarin itu kita jangla. Oh jangla, ngayap mulu, ya kan gitu. Jangla kan ngayap mulu, ya kan. Kemarin anak saya itu, ya kan, emang demennya mancing. Sama saya juga demen sih mancing. Ya kan? Sakit, ya kan? Ya udah begini. Allah sayang sama kamu, ya kan? Istirahat dulu. Alhamdulillah istirahat cuma 2 hari, besoknya berangkat lagi, ya kan? Iya, tapi pada 2 hari lumayan itu namanya, ya kan? Dikasih istirahat. Allah sayang, jadi tidak ada yang rugi bagi Allah. Tetapi jikalau ditimpa itu semuanya, alladzina idza asabathum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apabila tertimpa musibah, ya kan, musibah apapun, siapa akan bisa tertimpa musibah? Maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya inna lillahi itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah ketika itu siapa yang untuk mengucapkannya? Orang yang tertimpahkah atau orang yang mendengar akan musibah? Dua-duanya. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita mau seperti apa? Kecuali apa? Kita memberikan rasa sabar kepada dia dengan ucapkan apa? Inna lillah. Semuanya ini milik Allah. Sabar, Pak. Kita juga begitu, agar kita tidak berontak hati kita tidak suudzon terhadap Allah, kita tidak membenci akan Allah. Maka ketika kita diberikan musibah tersebut, hanya kita ucapkan inna lillah. Jadi kalau pertanyaan siapa dan mengapa, dua-duanya dia mengucapkan. Yang tertimpa musibah pun mengucapkan, kemudian juga yang mendengar akan musibah ini pun kita mengucapkannya. Agar apa? Ada rasa toleransi sesama saudara kita muslim. Oke? Wallahu a'lam bissawab. Sudah bisa ya, Pak? Ya. Oke, silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya hormati dari Pak Ustaz menerangkan masalah keburukan tertutup oleh kebaikan. Tapi saya sering mendengar atau mendapatkan keterangan dari para ulama atau para ustaz, nanti di akhirat itu ada timbangan atau hisab. Yang timbangannya kebaikannya berat, beruntung, dan yang kejelekannya ringan, dia akan merugi. Nah, bagaimana dengan hubungan ini? Mohon penjelasan. Oke, baik. Ini kita sebenarnya ada nanti pembahasan setelah ini. Oke, memang menjadikan satu permasalahan kita loh. Allah kalau gitu nggak adil dong. Justru Allah ini mempunyai sifat Rahman. Allah mempunyai sifat Rahim. Inilah kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Panjang umurnya enggak. Paling 60 sampai dengan 70. Tapi apa? Banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Jadi tidak akan pernah ada sia-sia. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Diingatkan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Istiqamah. Bisa melangkahkan dengan ringan untuk hadir di majlis. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghafurna karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.